Tahun 2026 baru saja mulai, dan satu pertanyaan lama kembali muncul di kepala banyak orang Indonesia. Apakah rumah 200 juta itu masih ada atau sudah menjadi cerita masa lalu? Di tengah berita harga tanah yang terus naik, upah yang terasa stagnan dan cicilan KPR yang makin menyesakkan, judul rumah 200 juta terdengar seperti dongeng yang terlalu indah untuk jadi nyata. Tapi sebelum kita langsung menutup harapan, mari kita tarik nafas sejenak dan lihat gambaran besarnya dengan kepala dingin. Coba kita jujur pada diri sendiri. Saat mendengar kata rumah 200 juta, apa yang langsung terbayang? Lokasi jauh dari kota, bangunan kecil, kualitas seadanya, atau bahkan perumahan yang belum jelas masa depannya. Stigma ini tidak muncul begitu saja. Ia terbentuk dari pengalaman, cerita media sosial, dan iklan properti yang seringkali hanya menampilkan sisi paling mahal. Di titik ini, kita perlu melakukan reality check. Apakah persepsi kita masih relevan dengan kondisi 2026 atau justru tertinggal oleh perubahan strategi pasar? Di sisi lain, ada juga kelompok yang terlalu optimis. Mereka percaya selama ada KPR, semua pasti bisa dibeli. Padahal realitanya, bank tidak bekerja dengan perasaan, melainkan dengan angka. Suku bunga, tenor, rasio cicilan, dan skor kredit adalah filter utama yang menentukan apakah sebuah rumah layak dimiliki atau hanya layak ditonton. Disinilah banyak orang terjebak, bukan karena rumahnya mahal, tapi karena tidak memahami permainan di balik pembiayaan. Tahun 2026 membawa tantangan baru, biaya material naik, standar bangunan berubah, dan pengembang kecil semakin tertekan. Rumah murah masih ada, tetapi bentuk dan komprominya tidak lagi sama seperti 10 tahun lalu. Yang berubah bukan hanya harga, tetapi definisi kata layak. Layak huni, layak cicil, dan layak jangka panjang kini punya makna yang jauh lebih kompleks dibanding sekedar angka di brosur. Video ini tidak dibuat untuk menjual mimpi kosong, tapi juga bukan untuk mematikan harapan. Kita akan membedah secara logis apakah rumah 200 juta di 2026 itu benar-benar masih ada, di mana lokasinya, seperti apa kualitasnya, dan yang paling penting, siapa sebenarnya yang realistis untuk membelinya. Semua akan kita lihat dari kacamata data, bukan sekedar asumsi atau kata orang. Saya ingin Anda menonton video ini seperti sedang duduk bersama seorang analis, bukan sedang mendengar motivator. Kita akan bicara angka cicilan yang nyata, resiko tersembunyi, dan keputusan finansial yang sering disesali bertahun-tahun kemudian. Karena membeli rumah adalah keputusan jangka panjang, kesalahan kecil hari ini bisa menjadi beban puluhan tahun ke depan jika tidak dihitung dengan matang. Jadi sebelum Anda bertanya, bisa atau tidak bisa, pertanyaan yang lebih penting adalah siap atau tidak siap. Siap secara mental, finansial, dan strategi. Di menit-menit berikutnya kita akan membongkar mitos, menghitung cicilan sebenarnya, dan mengubah cara pandang Anda tentang rumah murah. Jika Anda ingin jawaban jujur tanpa drama, mari kita mulai pembahasannya dari dasar. Kita mulai dengan membongkar satu mitos terbesar. Rumah murah itu pasti tidak layak. Mitos ini hidup karena kita sering menyamakan harga dengan kualitas secara mutlak. Padahal dalam properti, harga lebih banyak ditentukan oleh lokasi, izin, dan strategi pengembang, bukan semata kualitas bangunan. Ada rumah mahal dengan kualitas biasa saja, dan ada rumah murah yang fungsional karena pengembang memangkas hal-hal yang tidak krusial. Di titik ini, penting untuk memisahkan mana kompromi cerdas dan mana pengorbanan berbahaya. Mitos kedua adalah keyakinan bahwa rumah murah hanya ada di daerah yang benar-benar terpencil. Faktanya, yang bergeser adalah pusat aktivitas, bukan hanya jaraknya. Banyak kawasan yang dulunya dianggap pinggiran, kini justru berkembang karena infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi lokal. Rumah 200 jutaan sering muncul di wilayah transisi ini, bukan di tengah kota, tapi juga bukan di ujung dunia. Masalahnya, banyak orang menilai lokasi berdasarkan jarak hari ini, bukan potensi 5-10 tahun ke depan. Mitos berikutnya, rumah murah itu pasti kecil dan tidak manusiawi. Ini setengah benar, setengah menyesatkan. Ukuran memang lebih minimal, tapi desain rumah modern kini jauh lebih efisien. Ruang yang dulunya terbuang, kini dioptimalkan. Yang sering terjadi, pembeli membandingkan rumah pertama dengan rumah impian versi akhir, padahal fungsi keduanya berbeda. Rumah pertama adalah alat bertumbuh, bukan monumen prestis. Ketika ekspektasi keliru, kekecewaan menjadi tidak terhindarkan. Ada juga yang percaya bahwa rumah murah berarti nilai jualnya tidak akan naik.
Kenyataannya, kenaikan nilai rumah lebih dipengaruhi oleh perkembangan kawasan daripada harga awal. Banyak rumah sederhana yang nilainya melonjak karena akses jalan, fasilitas umum, atau pertumbuhan penduduk. Sebaliknya, rumah mahal di lokasi stagnan bisa bertahun-tahun tidak bergerak nilainya. Jadi yang perlu dianalisis bukan murah atau mahal, tapi apakah lingkungannya hidup dan punya arah pertumbuhan yang jelas. Selanjutnya, mitos datang dari media sosial. Semua terlihat buruk karena yang viral adalah yang ekstrim. Cerita rumah murah yang gagal, banjir, atau mangkrak jauh lebih cepat menyebar dibanding kisah sukses yang berjalan normal. Akibatnya, persepsi publik menjadi bias. Kita jarang mendengar kisah orang yang membeli rumah sederhana, tinggal dengan nyaman, dan hidup tenang, karena itu tidak sensasional. Disinilah pentingnya memilah antara anomali dan realitas mayoritas. Banyak juga yang percaya bahwa rumah murah pasti jebakan pengembang nakal. Ini tidak sepenuhnya salah, tapi juga tidak sepenuhnya benar. Pengembang bermasalah memang ada di semua segmen, termasuk rumah miliaran. Bedanya, di rumah murah, margin kesalahan jauh lebih kecil, sehingga kesalahan kecil terasa besar. Yang dibutuhkan bukan ketakutan berlebihan, melainkan kemampuan membaca legalitas, rekam jajak, dan struktur proyek dengan kepala dingin. Setelah mitos-mitos ini dibongkar, kita sampai pada satu kesimpulan penting. Masalah utamanya bukan pada harga rumah, tapi pada cara kita memahami rumah itu sendiri. Ketika ekspektasi disesuaikan dengan fungsi, tahap hidup, dan kemampuan finansial, rumah 200 jutaan tidak lagi terlihat sebagai simbol kegagalan, melainkan sebagai batu loncatan. Dari titik ini, kita bisa mulai masuk ke pembahasan yang lebih teknis. Bagaimana sebenarnya cicilan bekerja dan angka apa yang benar-benar harus diperhitungkan. Kita masuk ke bagian yang sering dihindari banyak orang, anatomi KPR. Banyak calon pembeli fokus pada harga rumah, tapi lupa bahwa yang benar-benar menentukan adalah struktur cicilannya. Rumah 200 juta bisa terlihat murah di awal, namun berubah menjadi beban berat jika skema pembiayaannya tidak dipahami dengan benar. Disinilah kesalahan paling umum terjadi. Orang jatuh cinta pada harga, bukan pada angka cicilan bulanan yang akan menemani mereka puluhan tahun. Pertama, mari bicara soal uang muka. Di 2026, DP bukan sekedar formalitas, tapi alat penyaring. Semakin kecil DP, semakin besar resiko bank, dan semakin mahal bunga yang Anda tanggung. Banyak orang memaksakan DP minimal demi cepat punya rumah, tanpa sadar mereka sedang membeli cicilan yang lebih mahal setiap bulan. DP bukan soal sanggup atau tidak, tapi soal strategi menurunkan beban jangka panjang sejak hari pertama akad. Kedua, tenor. Tenor panjang sering dianggap penyelamat karena cicilan terlihat ringan, padahal tenor adalah pedang bermata dua. Semakin panjang tenor, semakin kecil cicilan bulanan, tapi semakin besar total bunga yang dibayar. Rumah 200 juta bisa berubah menjadi pembayaran 400 juta lebih jika tenor dan bunga tidak dihitung secara sadar. Disinilah penting memahami bahwa ringan di awal belum tentu ringan di akhir. Ketiga, suku bunga. Banyak yang terjebak pada bunga promo tahun pertama. Angka rendah di awal memberi rasa aman palsu. Setelah masa promo habis, cicilan melonjak dan baru terasa berat. Bank jarang berbohong, tapi sering berbicara dengan bahasa yang tidak semua orang mau pelajari. Memahami selisih bunga tetap dan bunga mengambang adalah kunci agar Anda tidak kaget di tengah jalan. Keempat, rasio cicilan terhadap penghasilan. Idealnya, cicilan rumah tidak lebih dari 30% pendapatan bulanan, tapi di lapangan banyak yang nekat hingga 40 atau bahkan 50%. Selama gaji stabil, semua terlihat aman. Masalah muncul saat ada gangguan kecil, seperti biaya kesehatan, anak sekolah, atau kehilangan penghasilan sementara. KPR bukan hanya soal hari ini, tapi soal ketahanan menghadapi kejutan hidup. Kelima, biaya tersembunyi. Selain cicilan, ada biaya notaris, provisi, asuransi, pajak, dan administrasi. Angka ini jarang dibahas di iklan, tapi sangat nyata saat akad. Memahami anatomi KPR berarti melihat keseluruhan ekosistem biaya, bukan hanya satu angka besar di awal. Dengan memahami semua lapisan ini, kita sampai pada satu kesadaran penting. KPR bukan musuh, tapi juga bukan sahabat yang selalu ramah. Ia adalah alat.
Alat bisa membantu, bisa juga melukai jika digunakan tanpa pengetahuan. Setelah ini, kita akan masuk ke strategi konkret, bagaimana mempersiapkan diri agar rumah 200 juta tidak berubah menjadi beban finansial jangka panjang. Sebelum berburu rumah 200 juta, ada satu tahap yang sering diremehkan, persiapan. Banyak orang langsung fokus mencari rumah, padahal fondasi terpenting justru ada pada kondisi finansial pribadi. Di titik inilah aturan 3-3-3 menjadi relevan. Bukan rumus ajaib, tapi kerangka disiplin agar keputusan membeli rumah tidak didorong emosi sesaat, melainkan kesiapan nyata yang bisa dipertanggungjawabkan. Angka 3 pertama adalah dana darurat, minimal 3 kali pengeluaran bulanan. Ini bukan uang untuk DP, bukan pula untuk renovasi. Dana ini adalah bantalan hidup saat terjadi hal tak terduga. Tanpa dana darurat, KPR sekecil apapun bisa berubah menjadi tekanan mental. Rumah seharusnya memberi rasa aman, bukan sumber kecemasan setiap akhir bulan ketika kondisi keuangan sedikit terguncang. Angka 3 kedua adalah target DP ideal, minimal 30% dari harga rumah. Untuk rumah 200 juta, ini berarti 60 juta. Angka ini memang terdengar berat, tapi justru disinilah kualitas keputusan diuji. DP besar menurunkan cicilan, menurunkan bunga total, dan memberi ruang napas lebih panjang. Menunggu sedikit lebih lama seringkali lebih sehat dibanding memaksakan diri terlalu cepat. Angka 3 ketiga adalah batas aman rasio cicilan, maksimal 30% dari penghasilan bulanan. Bukan karena angka ini sakral, tapi karena ia memberi keseimbangan antara hidup hari ini dan komitmen jangka panjang. Saat cicilan melewati batas ini, fleksibilitas hidup menyempit, ruang untuk berkembang, belajar, atau menghadapi kejutan hidup perlahan menghilang tanpa disadari. Aturan 3-3-3 ini sering dianggap terlalu konservatif, tapi justru sifat konservatif inilah yang membuat banyak pembeli rumah pertama bertahan di tahun-tahun sulit. Mereka yang lolos dari badai finansial biasanya bukan yang paling berani, melainkan yang paling disiplin. Dalam properti, bertahan seringkali lebih penting daripada sekedar berhasil membeli di awal. Persiapan juga berarti membersihkan profil kredit, riwayat cicilan, kartu kredit, dan pinjaman kecil sering diabaikan, padahal bank melihatnya dengan sangat detail. Skor kredit yang sehat bisa membuka akses ke bunga lebih rendah dan proses yang lebih lancar. Rumah 200 juta tetap membutuhkan kepercayaan dari bank, dan kepercayaan itu dibangun jauh sebelum pengajuan KPR dilakukan. Dengan persiapan yang matang, rumah murah tidak lagi terlihat menakutkan. Ia menjadi target yang masuk akal, bukan perjudian. Di tahap berikutnya, kita akan membahas bagaimana mencari rumah yang nilainya tersembunyi, bukan sekedar murah di angka, tapi kuat di fungsi dan potensi jangka panjang. Setelah persiapan matang, tahap berikutnya adalah berburu nilai, bukan sekedar berburu harga. Banyak orang terjebak pada angka paling murah di iklan, padahal rumah murah belum tentu bernilai. Nilai berarti fungsi, keberlanjutan, dan potensi. Rumah 200 jutaan yang tepat bukan yang paling murah, tapi yang paling masuk akal untuk ditinggali dan dikembangkan seiring waktu. Disinilah cara berpikir investor kecil mulai dibutuhkan. Hal pertama yang harus diburu adalah lokasi bertumbuh, bukan lokasi populer. Lokasi populer sudah mahal karena semua orang menginginkannya. Lokasi bertumbuh adalah wilayah yang sedang bergerak, ditandai oleh pembangunan jalan, fasilitas umum, dan peningkatan aktivitas ekonomi. Rumah murah sering muncul di fase ini sebelum lonjakan harga terjadi. Membaca arah pembangunan jauh lebih penting dibanding sekedar menghitung jarak ke pusat kota hari ini. Kedua, perhatikan lingkungan sekitar, bukan hanya rumahnya. Sekolah, pasar, akses transportasi, dan kepadatan penduduk memberi sinyal apakah sebuah kawasan akan hidup atau stagnan. Rumah sederhana di lingkungan aktif seringkali lebih nyaman dibanding rumah besar di area mati. Lingkungan yang hidup menciptakan rasa aman, kemudahan sehari-hari, dan potensi nilai yang tumbuh perlahan tapi konsisten. Ketiga, fokus pada struktur bangunan, bukan kosmetik. Cat bisa diganti, lantai bisa diperbaiki, tapi pondasi dan tata ruang sulit diubah. Banyak rumah murah terlihat buruk di awal karena finishing minimal, tapi secara struktur justru solid. Pembeli yang jeli melihat ini sebagai peluang. Rumah yang tampak biasa bisa berubah drastis dengan renovasi ringan tanpa harus mengorbankan stabilitas dan keamanan jangka panjang. Keempat, jangan alergi pada rumah second atau rumah tidak populer. Rumah baru memang menggoda, tapi rumah second sering menawarkan nilai lebih baik di harga yang sama.
Lingkungan sudah terbentuk, akses sudah jelas, dan resiko proyek mangkrak lebih kecil. Rumah 200 jutaan di segmen ini sering kalah pamor, padahal secara fungsi dan kenyamanan justru lebih siap pakai. Kelima, pahami motif penjual. Rumah murah sering muncul karena kebutuhan cepat, bukan karena kualitas buruk. Penjual yang butuh likuiditas, pindah kerja atau menyelesaikan warisan biasanya lebih fleksibel dalam harga. Disinilah negosiasi rasional bekerja. Membeli rumah bukan soal menang tawar-menawar, tapi menemukan titik adil yang menguntungkan kedua belah pihak. Dengan pendekatan berburu nilai, rumah 200 juta tidak lagi terasa seperti kompromi besar. Ia menjadi keputusan strategis yang bisa tumbuh bersama penghuninya. Di tahap berikutnya, kita akan membahas cara mengelola utang secara cerdas agar cicilan tetap terkendali tanpa mengorbankan kualitas hidup sehari-hari. Setelah menemukan rumah dengan nilai terbaik, tantangan berikutnya adalah mengelola utangnya. Di titik ini, banyak orang pasrah pada skema bank tanpa bertanya lebih jauh. Padahal, utang bisa diatur, disesuaikan, bahkan dioptimalkan. Hacking the debt bukan berarti curang, melainkan memahami aturan main dan menggunakan celah yang legal serta rasional agar cicilan tetap sehat dan hidup tetap berjalan seimbang. Strategi pertama adalah memilih kombinasi bunga yang tepat. Bunga tetap memberi stabilitas di awal, sementara bunga mengambang membawa resiko di tengah jalan. Banyak pembeli rumah murah tergoda bunga rendah tahun pertama tanpa menyiapkan rencana setelahnya. Pendekatan yang lebih cerdas adalah menggunakan masa bunga tetap untuk memperkuat kondisi finansial, menambah tabungan, atau menyiapkan strategi pelunasan lebih cepat sebelum bunga naik. Strategi kedua adalah memahami opsi pelunasan dipercepat. Tidak semua bank memberi penalti besar, dan beberapa bahkan cukup fleksibel. Dengan menyisihkan dana ekstra secara berkala, total bunga bisa dipangkas signifikan. Rumah 200 juta yang dikelola dengan strategi ini bisa lunas bertahun-tahun lebih cepat, tanpa harus menunggu warisan atau kenaikan gaji besar yang belum tentu datang tepat waktu. Strategi ketiga adalah menjaga likuiditas. Banyak orang terlalu agresif melunasi KPR hingga mengorbankan dana cadangan. Padahal, likuiditas adalah pelindung utama saat kondisi tidak ideal. Mengelola utang secara cerdas berarti tahu kapan harus membayar lebih dan kapan harus menahan diri. Cicilan yang stabil dengan dana darurat yang aman seringkali lebih sehat dibanding pelunasan cepat tapi penuh resiko. Strategi keempat adalah memanfaatkan kenaikan penghasilan dengan sadar. Saat gaji naik, gaya hidup sering ikut naik. Padahal, sebagian kenaikan ini bisa dialihkan untuk mempercepat pelunasan atau mengurangi tenor. Kenaikan kecil tapi konsisten jauh lebih berdampak dibanding keputusan ekstrim yang sulit dipertahankan. Disiplin sederhana inilah yang sering membuat perbedaan besar dalam jangka panjang. Strategi kelima adalah evaluasi berkala. KPR bukan kontrak mati yang dilupakan setelah akad. Setiap beberapa tahun, kondisi keuangan, suku bunga, dan peluang refinancing bisa berubah. Evaluasi memberi kesempatan untuk menyesuaikan strategi, bukan sekedar bertahan. Rumah murah yang dikelola aktif seringkali lebih aman dibanding rumah mahal yang dibiarkan berjalan tanpa pengawasan. Dengan pendekatan ini, utang tidak lagi terasa menakutkan. Ia menjadi bagian dari sistem yang bisa dikendalikan. Rumah 200 juta bukan jebakan finansial jika dikelola dengan sadar dan disiplin. Di bagian terakhir nanti kita akan menyimpulkan semua strategi ini menjadi satu pola pikir baru dalam melihat rumah pertama. Setelah semua pembahasan ini, kita bisa menarik satu garis besar yang jujur. Rumah 200 juta di 2026 memang masih ada, tapi tidak untuk semua orang dan tidak dengan cara berpikir lama. Ia bukan hadiah, bukan jalan pintas, melainkan hasil dari persiapan, strategi, dan disiplin. Ketika realita diterima apa adanya, harapan justru menjadi lebih sehat dan tidak rapuh oleh ekspektasi yang keliru. Rumah murah tidak lagi bisa dilihat sebagai simbol status atau kegagalan. Ia adalah alat untuk membangun stabilitas, rasa aman, dan pijakan awal kehidupan. Ketika fungsinya dipahami dengan benar, ukurannya, lokasinya, dan tampilannya menjadi lebih proporsional dalam penilaian. Yang terpenting bukan seberapa mewah rumah itu, tapi seberapa kuat ia menopang hidup penghuninya. Mindset lama mengajarkan kita untuk mengejar rumah terbaik yang bisa dibeli hari ini. Mindset baru mengajak kita memilih rumah yang memungkinkan kita tetap bernafas besok. Perubahan cara berpikir ini sederhana, tapi dampaknya besar. Ia menggeser fokus dari gengsi ke keberlanjutan, dari cepat memiliki ke mampu mempertahankan.
Inilah pergeseran yang sering membedakan keputusan sehat dan keputusan yang penuh penyesalan. Banyak orang gagal bukan karena salah memilih rumah, tapi karena salah menilai kesiapan diri. Dengan memahami KPR, mempersiapkan keuangan, berburu nilai dan mengelola utang secara aktif, resiko bisa ditekan secara signifikan. Tidak ada keputusan tanpa resiko, tapi ada keputusan yang resikonya disadari dan dikendalikan. Disinilah peran edukasi finansial menjadi nyata dan relevan. Jika Anda saat ini belum siap membeli rumah 200 juta, itu bukan kegagalan. Itu adalah informasi. Informasi yang memberi arah tentang apa yang perlu diperbaiki dan dikejar. Menunda dengan sadar jauh lebih bijak dibanding memaksakan diri tanpa rencana. Rumah bukan lomba cepat-cepat, melainkan perjalanan panjang yang akan Anda jalani setiap hari. Dan jika Anda sudah siap, masuklah dengan kepala dingin. Jangan terburu oleh promosi, jangan silau oleh narasi instan. Gunakan data, gunakan logika, dan dengarkan sinyal dari kondisi keuangan Anda sendiri. Keputusan yang tenang seringkali terasa biasa di awal, tapi memberi ketenangan luar biasa dalam jangka panjang. Pada akhirnya, rumah bukan sekedar bangunan, ia adalah keputusan hidup. Rumah 200 juta bisa menjadi awal yang sangat baik jika ditempatkan dalam kerangka yang benar. Semoga setelah video ini, Anda tidak hanya bertanya, bisa beli atau tidak, tapi juga bertanya, apakah keputusan ini akan membuat hidup saya lebih kuat dan lebih tenang?